Oke, selamat datang di channelnya Pak Aldo. Nah, sekarang kita lanjutin ke volume dan luas permukaan limas masih. Kemarin kan masih volumenya tuh ya. Di part pertama kita udah bahas tentang volume limas. Sekarang kita akan bahas mengenai volume, sorry, kita tambahin sama luas permukaan limas. Nah, di sini kalau misalkan kita mau cari luas permukaan limas. Oh, kita sebelumnya sebentar, sebelumnya kita akan cari, kita akan bahas dulu volumenya ya. Bapak ingetin lagi tentang volumenya. Nah, 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Nah, itu volume dari limas. Tadi apa kata kuncinya kalau cari luas alas? Oh, cari volume. Nah, kata kuncinya adalah perhatikan dulu alasnya. Alasnya apa sih bentuknya? Nah, luas alas itu dia. Kalau misalkan kita sudah tahu alasnya bentuknya apa, misalkan alasnya segitiga nih, berarti kita pakai luas segitiga dan seterusnya. Misalnya persegi nih luasnya, alasnya, berarti kita pakai luas persegi atau enggak kemarin itu belah ketupat kan ya, belah ketupat berarti pakai luas belah ketupat. Itu tentang volume. Nah, sekarang kita akan belajar luas permukaan ya sekarang. Sama sebenarnya yang hal paling penting dalam luas permukaan ini kan kita jumlahkan semua sisi-sisinya di permukaan limas. Nah, berarti kalau kita mau cari luas permukaannya, nah pertama kita tambahin luas alas ini nih, kan ini alasnya. Dan ini yang warna biru adalah sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya kita jumlahkan semuanya. Satu, kalau di ini 5 persegi, ini misalkan atau 5 segi 4. Nah, 5 segi 4, di sini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ada depan, belakang, kiri, kanan. Nah, di situ itu sisi tegaknya. Kita jumlahkan luasnya semuanya. Ya, jadi itu luas permukaan. Kita tambahin luas alas, tambah jumlah semua sisi tegaknya. Ya, yang kiri, kanan, atas, depan, belakang. Itu luas permukaan. Nah, untuk mencari luas sisi tegak itu bentuknya pasti segitiga. Berarti kita pakai luas segitiga setengah kali A kali T. Setengah kali A kali T. Itu luas sisi tegak. Kemudian khusus limas alas persegi nih, Bapak sih untuk cari luas permukaan yang limas, Bapak akan khususkan aja limas persegi aja untuk mencari luas permukaan ya, nggak usah yang lain. Yang lain biar nanti aja gitu ya. Nanti aja kita akan bahas luas permukaan dari limas persegi. Bapak khususkan. Nah, kalau misalkan limas persegi itu sisi tegaknya itu akan jadi di sisi tegak yang ada empat ini nih, kalau kan ini limas persegi misalkan ya, ada depan, belakang, kiri, kanan. Nah, bentuknya segitiga. Nah, setelah dilihat ukurannya pasti sama. Yang pertama ukurannya pasti sama, ukuran luasnya pasti sama karena bentuknya juga sama. Bentuk segitiganya sama, ukuran luasnya juga sama. Sehingga kalau mau cari luas permukaan yang limas persegi, itu kalian pakai ini aja, LP sama dengan luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Ya, sisi tegaknya pasti ukurannya sama kalau limas persegi. Itu dia. Nah, itu kalau misalkan kita mau cari luas permukaan limas persegi. Bapak ingetin lagi. Oh, sorry. Oh, ini udah langsung aja ya. Jangan lupa kalau luas alas itu luas alas persegi khususnya itu berarti sisi kali sisi. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, oke, sekarang sekarang kita akan bahas soal nomor pertama. Bapak punya dua limas. Nah, katanya limasnya dua-duanya persegi. Jadi kalau misalkan limas persegi,
Di sini alasnya kan ya ini alasnya. Ini alas ya. Alas yang ini sisi tegak ya. Ini sisi tegak. Tuh apa gambarnya? Hapus dulu. Hapus dulu. Nah, nggak apa-apa deh. Lanjut aja. Nah, jadi itu alas. Nah, yang Bapak arsir warna biru, Bapak biruin aja ya. Itu alas, ya ini sisi tegak. Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Pertama yang A, kita cari dulu volume dari limas persegi di atas. Nah, kalau misalkan kita cari, oh ini Bapak ciriin dulu ya, ini limas pertama, ini limas kedua. Limas kedua. Oke, sekarang kita cari limas pertama. Limas pertama, kita akan cari volumenya. Sama kok, rumus volume tadi 1/3 kali luas alas kali tinggi limas, T5. Alasnya tadi alas persegi. Terus dulu persegi. Berarti 1/3 kali sisi kalau persegi kali tinggi 5 sama dengan 1/3 kita masukin sisinya. Nah, ini kan alasnya persegi 12 sama 12. 12 kali 12. Tinggi limasnya yang mana? Ini tinggi limas. Tinggi limasnya ada 8. Oke, coret. Kita coret 12 sama 3-nya. 12 bagi 3 bisa jadi 4. Jadi kita kali ini sama dengan 4 kali 12 kali 8. Hasilnya 384 cm persegi. Oke, itu volumenya. Oke, sekarang kita akan kita akan cari luas permukaannya. Luas permukaan dari limas yang pertama. Nanti kan luas permukaannya LP sama dengan tadi luas alas, L alas Bapak tulis tambah karena limas persegi tadi 4 kali luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak. Jadi jangan sampai ini khusus limas persegi ya. Kalau limas-limas yang lain biasanya ukurannya beda-beda segitiganya, luas sisi tegaknya. Jadi kalau khusus persegi langsung aja 4 kali luas sisi tegak. Sama dengan, oh sorry, sama dengan, kita cari dulu luas alasnya. Yuk, kita kotret dulu luas alasnya. Jadi luas alas, kita cetret dulu. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Berarti tadi sisinya 12 kali 12 hasilnya 144 cm persegi. Masih limas pertama ya, 51. Sama dengan luas alasnya 144. Sekarang kita cari luas sisi tegaknya. Tadi kalau mau cari luas sisi tegak nih, luas sisi tegak itu setengah kali A kali T. Setengah kali A kali T. Bedakan tinggi 5 sama tinggi sisi tegak. Tinggi segitiga yang sisi tegak ya. Berarti, nah tadi kan sisi tegaknya yang ini nih ya. Nih Bapak tandain dulu deh. Nah, ini kan sisi tegaknya nih. Berarti kalau mau kita buat tinggi dari sisi tegaknya, kita buat tinggi sisi tegaknya jadi nah gini nih. Set.
Oke, kita buat tinggi dari sisi tegak ya. Bapak tebelin sebentar. Nah, yang warna biru ini itu adalah tinggi sisi tegak. Nah, itu tinggi sisi tegaknya. Coba Bapak tulis dulu deh, L tegak sama dengan setengah A kali T. Oke. A-nya, nah berarti ini A-nya nih. Ini kan sisi tegaknya nih, sebelah kanan. Nah, berarti A-nya ini. Oh, sorry. A-nya yang ini. Ini A-nya. Nah, ini A-nya 12. Berarti A-nya 12. Sekarang T-nya yang ini. Tinggi. Ini T. T dari tegak. T dari sisi tegak. Kalau ini T5. Bapak bedainnya TL aja ya. T5. Ini T5. Ini T tegak. Jadi bedain. Oke. Nah, kita cari T-nya. T-nya kan belum tahu berapa, Pak. Iya, belum tahu. Berarti kita cari dulu T-nya. Cari dulu T-nya. Bapak tanda tanyain ya. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya kita buat yang namanya bantuan, garis bantu. Oh, sorry. Kita buat garis bantu. Nah, dari sini nih ada segitiga. Nah yang warna hitam ini nih tinggi 5 sama tinggi yang warna biru. Nah, tinggi sisi tegak. Nah, bedain. Kita buat garis bantunya. Buat garis bantu. Biar kelihatan jadi apa coba itu? Segitiga siku. Ya, kita buat jadi segitiga siku ungu deh. Nah, jadilah segitiga siku-siku. Nah, di sini. Ini segitiga siku-siku. Jadi kita udah buat nih segitiga siku-siku. Dari tinggi limas dan dari tinggi sisi tegak. Nah, jadi iya betul karena kita udah bikin segitiga siku-siku, berarti kita ketemu lagi dengan namanya Pitagoras. Pitagoras. Nah, kalau Pitagoras itu berarti kalau mau cari T-nya, T kuadrat sama dengan, nah di sini ada 8. Sekarang ya garis yang ungu tadi yang kita buat. Berarti dari tengah ke pinggir sini, dari tengah ke pinggir. Jadi asalnya 12 kalau dari ujung ke ujung. Berarti kalau misalkan dari tengah jadinya betul. Jadinya 6 cm. Jadi buat aja 8 kuadrat dengan 6 kuadrat. Oh, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya jadi 64 ditambah 36, 100. Berarti ini T kuadratnya. Kalau T-nya aja berarti 10. Berarti T-nya 10. Oke, kita masukin setengah kali A 12 kali T 10. Coret 12-nya bagi 2 jadi 6. 6 kali 10 jadi 60 cm per segi. Yuk masukin ke luas sisi tegaknya. Masukin ke luas sisi tegaknya 60. Masukin sama dengan 144 tambah 240. Hasilnya wah sama 384. Oh iya ini salah satuannya. 384 yang ini cm kubik. Meter kubik, yang ini cm per segi. Oke, gitu. Jadi ketemu lagi nih mau nggak mau sama Pitagoras. Nah, luas alasnya 144, luas tegak. Jadi cari dulu luas alas, cari dulu luas tegak. Oh, luas tegak ada namanya tinggi tegak. Tinggi tegaknya belum ada. Berarti kita cari dulu tinggi tegaknya. Pakai apa, Pak? Pakai Pitagoras. Nah, Pitagorasnya.
dari segitiga siku-siku. Jangan lupa ini nih 6 cm ini kita bagi dua dulu dari sisi persegi. 12 bagi 2 jadi 6. Nah, jadi Pitagorasnya 8 sama 6. Oke. Wah, hapus dulu dong. Lah, nggak mau. Ya, jadi sayangnya nih dari sini. Wah, oke, T-nya dihitung dulu. Oke, kita lanjut ke limas yang kedua. Nah, ini limas kedua. Limas kedua, alasnya persegi. Oh, sorry. Salah nomor 3. Kalau limas kedua, ini limas kedua ya. Kalau tadi yang diketahuinya limas pertama itu tinggi limasnya, kalau yang diketahui tinggi sisi tegak ya. Sisi tegak. Tinggi limasnya belum tahu nih. Yuk kita cari dulu volumenya. Ini 16 persegi ya dua-duanya. Berarti V sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Nah, tinggi limasnya belum ada. So, limas kedua. Limas dua ya. Limas dua. Jelek banget. Ulangi aja ah. Ulangi, ulangi, ulangi. Yuk, limas kedua. Kita tulis dulu. Limas kedua. Limas dua. Berarti yang A, V sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Nah, jadi sepertiga sisi kali sisi karena persegi kali tinggi limas. Tinggi limasnya belum ada. Ya, terus dulu sepertiga sisinya 16 berarti 16 kali 16 tinggi limasnya belum ada. Aduh. Nah, kita cari dulu nih tinggi 5. Yuk kita gambar tinggi limasnya dulu. Gambar tinggi limasnya dulu. Set. Nah, sama kok prinsipnya kayak tadi kita pakai pita goras. Kita gambar tinggi limasnya nih yang warna biru. Nah, terus kita garisin lagi satu lagi garisnya. Warnanya kita bedain warna merah. Ya, nah, terusan dikit. Nah, udah deh. Nah, itu garis bantunya. Jadi kalau mau cari tinggi 5 sama kok. Caranya pakai pita goras. Tapi yang ngebedain apa coba? Kalau ini kan siku-sikunya di sini kan ya, ini siku-siku. Nah, kalau mau cari tinggi limas, berarti, nah kita kurangin 17 sama berapa nih yang merah? Betul, 8. 8 dari mana? 16 dibagi 2, jadi 8 cm. Nah, berarti 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. TL kuadrat, tinggi limas ya, 17 sama 8. 289 dikurangi 64. Jadi TL-nya 225 baru si kuadrat berarti akar 225 jadi 15 cm. Oke, tinggi limasnya berarti 15 cm kali 15. Coret 15-nya sama 3.
15 sama 3-nya coret, karena bisa dibagi 3, 5. Nah, 16 kali 16 kali 5 hasilnya, terus deh, 16, 16, 5. 1280 cm persegi. Gitu ya, jadi tinggi limasnya kita cari dulu karena belum ada. eh, Itu tinggi limas. Sekarang kita cari luas permukaan. Bapak warnanya bedain. B, luas permukaan tadi rumusnya apa kalau persegi alasnya? Iya, betul. Luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, berarti luas alasnya kita kotret dulu di sini ya, di atasnya dikotret. Luas alas sisi kali sisi. Berarti 16 kali 16. Jadi 256 cm persegi. Sekarang kita cari luas sisi tegaknya. Nah, kalau ini mah udah ada nih. Ini kan sisi tegaknya nih. Alasnya 16, A-nya 16 berarti tingginya, oh lupa. Kasih rumus dulu setengah A kali T. A-nya 16, T-nya 17. Langsung deh ini mah. Setengah kali 16 kali 17. Coret 16 bagi 2, 8. 8 kali 17. Hasilnya langsung aja ya, 8 kali 17, 120, 136, 136 cm persegi. Ini kotretannya, yuk masukin 256 tambah 4 kali 136. Hasilnya adalah 256 ditambah 544. Hasilnya 800 cm persegi. Aduh, kenapa ya ketuker wae ini kubik ya. Kalau volume kubik. Mohon maaf lahir batin. Oke, itu nomor satu. Nah, jadi limas kedua sama limas ke satu kasusnya beda ya. Limas ke satu gak ada tinggi sisi tegaknya, kalau ini gak ada tinggi limasnya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebuah limas alasnya persegi memiliki volume 8.000 cm kubik. Alas perseginya katanya memiliki panjang 40 cm. Tentukan tinggi dari limas persegi tersebut. Tentukan luas permukaan dari limas persegi tersebut. Oke, tadi juga nih alasnya persegi kan ya. Berarti yang A katanya diketahui V-nya 8.000 nih. Volumenya 8.000 cm kubik. Sisinya dia persegi berarti S 40 cm. Kita misalin S aja ya. Berarti kita tulis dulu rumus volume. 1/3 luas alas kali tinggi limas. Tinggi limasnya belum ada karena kita mau cari tinggi limas. Hasilnya katanya 8.000. Tulis 1/3 luas alasnya sisi kali sisi. Tinggi limasnya nggak ada. Tulis aja tinggi limas sama dengan 8.000. Yuk, 1/3 kali sisinya 40 tulis. 40 lagi. Tinggi limasnya tulis lagi. Sama dengan 8.000. Iya, kita pakai PS, lah, P, PLSP. Nah, aljabarnya kita pindah-pindahin ruasnya yuk. Berarti kan kita sendirian, kita bikin jomblo tinggi limasnya. Sama dengan 8.000 kali. Nah, sekarang coba lihat. Kalau bagi per 3 ini pindah ruas jadi kali 3 kali 3. Lalu 40 kali 40. Nah, karena kali itu sukanya barengan, ini juga barengan. Berarti kali pindah jadi bagi. 40 kali 40 aja langsung. Ya, kita bagi.
Coret dulu yang bisa dicoret. Nol sama nol sepasang. Nol sama nol sepasang. 80 dibagi 4 hasilnya jadi 20. Jadi tinggi limasnya, tinggi limas. Oh, nggak kelihatan ya itu mah. Tinggi limasnya 20 kali 3 kita terus terus sisanya. Bagi 4 bisa dicoret lagi, masih bisa. 20 kita bagi 4 jadi 5, berarti sisanya 5 dikali 3. Hasilnya jadi 15 cm. Itu yang A. Oke, tinggi limasnya 15 cm. Yuk kita gambar dulu tinggi limasnya. Oke, sekaliannya sama garis bantunya ya. Yuk, di ini 15, tinggi limasnya 15. 15. Ini 40. Oke, sekarang yang B. Yang B itu luas permukaan. LP sama kan rumusnya kayak tadi. Luas alas karena 5 persegi tambah 4 kali sebentar. Oh, 4 kali luas sisi tegak. Luas alasnya masukin. Oh, kotret dulu luas alasnya di sini aja ya. Pak kotret luas alas. Luas alasnya kita kotret dulu. Luas alas sisi kali sisi. 40 kali 40. 1600. Luas sisi tegaknya setengah kali alas kali tinggi. Bapak belum ada T-nya. Yuk kita cari T-nya. Jangan lupa ya tinggi limas beda sama tinggi tinggi apa nih? Tinggi sisi tegak. Kita potret lagi. Coba cukup gak ya? T kuadrat sama dengan. Nah, cari T-nya gimana? Berarti ini 15. Di sini berapa coba? Di sini 20. 20 dari mana, Pak? Tadi, kalau tadi, oh iya tadi kan garis ini garis bantunya kan ya, ini garis bantu. Nah, jadi ini dari tengah-tengah nih, biasanya tinggi itu di tengah-tengah. Jadi 90 derajat kan tegak lurus dengan alas ya. Jadi dari tengah-tengah ke samping ini, kalau dari ujung ke ujung dia 40, berarti kalau dari tengah sampai ujung hasilnya kita bagi dua aja jadi 20. 20. Oh, udah deh, berarti 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Wah, maksa. Sini aja deh di bawah. Ya, 15 sama 20. T kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 225, 15 kuadrat, 20 kuadrat 400, hasilnya 625. Masih T kuadrat, kalau bentuk T-nya aja akar dari 625, 25 cm. Ya, jadi dari sini nih 15, 20 sama T. A-nya 40, T-nya berarti 25. Nih ya, segitiga siku-siku. Pitagoras. Ya, di sini. Aduh, gimana nih? Wah, Bapak tanda panahin ya nih. Wah. Masukin yuk. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah A-nya 40, T-nya 25. Kita coret 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 jadi 20. 20 kali 25 hasilnya 500. 500 cm persegi. Yuk masukin luas alasnya 1600. 4 kali 500 luas tegak ya.
Jadi 1.600 tambah 2.000 hasilnya 3.600. Oke, itu nomor 3. Mengenai penjelasan nomor 3, mengenai luas permukaan dari limas, khususnya limas persegi, dan volumenya juga. Oh ya, satuannya jangan lupa. Luas permukaan sentimeter persegi. Oke. Kalian sisanya kerjakan nomor 4 sama nomor 6. Ini ya, itu dia penjelasan dari Bapak. Semoga bisa mengerti, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.